Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang pasangan muda yang sedang berkendara di jalan bebas hambatan di daerah gurun. Namun mereka kebingungan dan merasa ada yang aneh karena mereka selalu kembali ke jalan yang sama berulang kali. Terlebih lagi ada sosok misterius yang mengikuti mobil mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka lolos dari kejadian aneh ini? Untuk itu kita akan bahas alur cerita film The Fairway. Scene dibuka dengan menampilkan pasangan muda yaitu Sarah dan Michael yang sedang mengendarai mobil di jalan bebas hambatan di daerah gurun. Mereka sedang mendiskusikan pernikahan mereka yang akan datang dan juga ayahnya Sarah yang sedang sakit yang akan mereka kunjungi. Dan tiba-tiba mereka menabrak sesuatu. Michael keluar dari mobil untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tapi anehnya, mobilnya sama sekali tidak kenapa-napa. Tidak ada goresan, tidak ada bekas penyok, tidak ada kerusakan dan juga mereka tidak menemukan sesuatu apapun di jalan itu. Saat Sarah berada di belakang mobil, dia tiba-tiba terpleset. Dan di situ mereka menemukan sebuah es yang mungkin itulah yang membuat mereka seperti menabrak sesuatu. Tapi ini adalah hal yang aneh. Bagaimana mungkin ada es di tengah gurun yang panas ini? Setelah itu, mereka memutuskan untuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian mereka menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh mobil dengan modelan muscle car yang berwarna hitam. Michael berusaha untuk menghindarinya dengan menambah kecepatan. Tapi mobil tersebut terus mengikuti mereka dari belakang. Sampai pada akhirnya Michael melihat rest area di jalan tersebut. Dan secara tiba-tiba Michael membelokkan mobilnya ke arah rest area itu. Dan mereka aman untuk sekarang. Karena mobil hitam tersebut tidak mengejar mereka sampai ke rest area. Sarah menjadi kesal kepada Michael karena dia barusan mengemudi secara ugal-ugalan. Michael mengatakan kalau dia melakukan itu untuk menghindari mobil tersebut karena dia merasa kalau mereka berdua sedang diincar oleh seorang pembunuh. Sedangkan Sarah menganggap kalau itu hanyalah seorang mahasiswa yang ingin pamer dengan mobilnya. Kemudian Sarah ingin mengabari ayahnya kalau mereka akan datang telat. Tapi ternyata di tempat itu tidak ada sinyal. Jadi mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah makan yang ada di rest area itu untuk menanyakan apakah mereka punya telepon sambil memesan makanan dan minuman. Di rest area tersebut memiliki telepon umum. Tapi Sarah dan Michael tidak mau menggunakan telepon umum karena mereka menganggap itu sudah kuno. Dan mungkin setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka bakal mendapatkan sinyal. Ada beberapa orang di dalam sana, tapi mereka semua terlihat suram. Kemudian mereka mendiskusikan kembali tentang pernikahan mereka. Michael bilang akan lebih baik kalau mereka menunda pernikahan mereka. Dan Sarah harus lebih meluangkan banyak waktu untuk menemani ayahnya yang sedang sakit. Mereka kan sudah pacaran sejak SMA. Dan sejak saat itu Michael sudah mengenal ayahnya Sarah. Jadi Michael tahu apa yang dibutuhkan oleh ayahnya Sarah saat ini. Tapi Sarah menolak karena menurut Sarah ayahnya ingin menghadiri acara pernikahannya. Setelah itu pelayan datang menghampiri mereka dan berkomentar betapa senangnya dia ada orang-orang yang masih semangat datang ke tempat ini. Di sana Sarah memperhatikan sekitar dan merasakan ada yang aneh. Ada pasangan yang lebih tua mulai berdebat. Wanita tua itu mengatakan kalau dia tidak mau pergi karena dia khawatir dan tidak mau meninggalkan tempat ini. Setelah itu pelayan datang dan membawakan minuman. Pelayan tersebut juga memberikan mereka masing-masing 2 koin dan mengatakan kalau itu yang mereka butuhkan, jadi gunakan dengan bijak. Michael menggunakan koin itu untuk memutar jukebox, yang ternyata jukebox itu memainkan lagu yang dia tulis bertahun-tahun yang lalu khusus untuk Sarah. Di luar sana, mobil hitam itu kembali dan ternyata sosok di dalam mobil tersebut adalah pria yang aneh karena dia memiliki gigi yang tajam serta cakar yang cukup panjang di tangannya. Kemudian seorang chef di rumah makan itu mengantarkan pesanan mereka. Lalu Sarah memberikan tip kepadanya karena chef itu mengingatkannya kepada ayahnya. Setelah itu mereka pergi dari rest area dan kali ini Sarah yang menyetir mobilnya sedangkan Michael sedang beristirahat. Tapi tiba-tiba mereka lagi-lagi menabrak sesuatu yang tidak terlihat, sama seperti kejadian sebelumnya. Hal itu sangat berdampak bagi Sarah karena dia sangat yakin kalau dia sedang memperhatikan jalan. Dan dia menyadari kalau ini adalah tempat yang sama di mana mereka menabrak sesuatu sebelumnya. Di rumah makan, seorang pelayan dan chef juga sedang mendiskusikan Sarah dan Michael kepada manajer. Mereka seperti ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sarah dan juga Michael.
Tapi manajernya mengatakan kalau itu bukan urusan kita. Kita cukup melakukan sesuai dengan kesepakatan. Scene berpindah ke Sarah dan Michael. Di situ Sarah merasa kesal karena mereka hanya berputar-putar. Michael kemudian meminta kunci mobilnya kepada Sarah. Tapi tiba-tiba mereka menyadari kalau mobilnya yang berwarna hitam itu sudah ada di belakang mobil mereka. Michael mengusulkan untuk segera pergi. Tapi Sarah menolak. Dia pergi menuju ke mobil hitam tersebut untuk menanyakan apa yang orang itu inginkan dan kenapa dia mengikuti mereka. Dan ketika Sarah tiba di mobil, kemudian kaca mobil diturunkan, Sarah kaget dengan sosok dari pria itu. Karena pria itu memperlihatkan giginya yang tajam dan menggeram seperti binatang buas. Sarah langsung berlari ke mobil dan mereka bergegas untuk pergi. Michael menanyakan apa yang barusan Sarah lihat, tapi Sarah terlalu panik untuk menjawabnya. Mereka mencoba kabur lebih cepat dari kejaran mobil hitam itu. Tapi mobil itu terus-menerus berada di belakang mobil mereka. Terlihat juga kalau BBM mereka hampir habis. Kemudian mereka melihat rest area itu lagi dan kemudian menepi di sana. Lalu Sarah muntah-muntah di sana. Kemudian Michael bertanya siapa yang mengemudikan mobil hitam tersebut. Sarah menjawab kalau dia bukan manusia. Ketika mereka masuk ke dalam, Sarah langsung menanyakan di mana telepon umum itu. Pelayan menjawab kalau itu ada di luar. Sarah kemudian memasukkan koinnya dan langsung menelpon polisi. Seorang operator di telepon itu memberitahu Sarah kalau polisi akan datang ke sana. Tapi Sarah disarankan untuk tinggal beberapa jam di rest area tersebut sampai polisi datang. Tapi kemudian kita akan melihat kalau yang ditelepon itu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang manajer di rumah makan tersebut. Michael dengan panik menjelaskan kepada manajer kalau mereka sedang dikejar oleh mobil hitam. Dan entah kenapa di jalan yang lurus itu mereka bisa kembali menemukan rest area ini. Manajer di situ berusaha menenangkan Michael. Michael kemudian berteriak betapa mereka sangat membutuhkan bantuan saat ini. Tapi reaksi manajer sangat aneh. Dia sangat tenang seolah-olah dia tahu apa yang sedang terjadi. Manajer juga menjelaskan kalau sebelumnya saat Sarah dan Michael pergi, mereka mengambil arah yang salah. Makanya mereka berputar-putar dan kembali menemukan rest area ini. Sarah kembali dan mengatakan kalau polisi menyuruh mereka untuk tinggal di tempat ini dulu selama beberapa jam. Manajer kemudian merasa sangat bersemangat untuk menawarkan mereka bermalam di sini. Dia kemudian pergi untuk menyiapkan kamar kepada Sarah dan Michael. Pelayan datang untuk menawarkan menu pesanan. Sarah kemudian menanyakan apakah dia bisa meminta koin lagi, tapi pelayan itu bilang kalau dia tidak bisa memberikannya lagi karena masing-masing orang hanya bisa mendapatkan 2 koin. Lalu ada wanita yang terluka di sana menawarkan bantuan, yang mana dia memiliki koin dan akan memberikannya kepada Sarah. Tapi koin itu tidak ada padanya, dia harus pergi mengambilnya terlebih dahulu. Tapi sang manajer menariknya dan menjauhkan wanita itu dari Sarah dan Michael. Manajer kemudian meminta maaf dan mengatakan kalau wanita ini adalah pelanggan tetap dan dia ada kurang-kurangnya. Jadi manajer mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Dan setelah itu manajer memberikan koin kepada Sarah. Sarah kemudian pergi ke telepon umum itu untuk menelpon ayahnya. Tapi ayahnya mengatakan dia tidak bisa mendengar suara Sarah dan dia terbatuk-batuk serta terengah-engah. Sarah pun terus berteriak dan kemudian teleponnya terputus. Kemudian seorang manajer membawa wanita yang terluka itu ke sebuah kamar. Tapi wanita itu menangis dan berkata kalau dia belum siap untuk Tapi manajer itu langsung mendorong wanita tersebut masuk ke dalam kamar. Scene kemudian berpindah ke Sarah dan Michael yang telah selesai makan. Kemudian chef datang kepada mereka sambil meletakkan kertas tagihan. Tapi manajer itu langsung mengambil kertas tagihan tersebut sebelum mereka melihatnya. Dan ternyata kertas itu bertuliskan run atau yang artinya lari. Manajer membawa mereka ke kamar yang sudah disiapkan. Di situ Sarah kemudian bertanya, apakah manajer pernah mendengar kejadian seperti ini sebelumnya? Seseorang yang dikejar-kejar oleh mobil hitam. Manajer itu mengatakan dia tidak bisa bilang. Tapi manajer itu ada menyebutkan nama Sarah, yang mana sebelumnya mereka berdua tidak pernah memperkenalkan diri mereka. Sarah dan Michael juga tidak pernah saling memanggil dengan nama mereka. Jadi dari mana manajer ini tahu nama Sarah? Dia juga terkejut saat melihat ke jendela samping kamar mereka. Di sana ada seorang gadis yang terluka tadi, yang sedang diserang oleh orang lain. Sarah yang ketakutan mengatakan kalau mereka meninggalkan sesuatu di mobil dan harus mengambilnya. Tapi manajer itu mencoba untuk memohon mereka agar tetap di sini dan biarkan karyawannya yang mengambilnya.
Tetapi karena ada yang aneh dengan manajernya dan juga tempat ini, Sarah dan Michael langsung kabur dari sana. Di dalam perjalanan mereka, Sarah kemudian melihat sosok menakutkan itu berdiri di pinggir jalan. Mereka menyadari kalau mereka pasti akan berputar-putar terus dan tidak akan kemana-mana. Scene berpindah ke manajer dan juga chef, yang mana chef menyarankan kepada manajer untuk menelpon mereka dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi manajer menolaknya. Chef itu kemudian berencana menggunakan telepon umum untuk menelpon Sarah. Dan dengan suara statis, chef itu mengatakan run atau lari. Mereka kemudian seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat lagi, tapi mereka memutuskan untuk tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan mereka. Karena mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu yang lain jika mereka melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Setelah itu mobil hitam kembali mengejar mereka dari belakang dan mereka berusaha kabur dengan secepat-cepatnya. Pada saat mobil hitam itu mendekati mobil mereka, Michael langsung rem mendadak dan berputar balik secara langsung. Mereka mencoba untuk melawan arah dan penasaran dengan apa yang terjadi kalau mereka mengemudi ke arah yang sebaliknya. Setelah sekian lama mereka berkendara, mereka malah tidak menemukan apapun termasuk rest area tersebut. Mereka juga menyadari kalau waktu itu berjalan sangat lambat. Nah, dikarenakan BBM mereka mau habis dan mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil mereka di tepi jalan dan berjalan kaki melintasi gurun. Ketika Sarah dan Michael berjalan, mereka melihat sesuatu yang aneh di depan mereka. Itu adalah mobil mereka yang telah mengalami kecelakaan. Kaca depannya pecah dan ada darah di kaca tersebut. Michael kemudian berteriak kalau mereka sudah benar-benar mati. Dan kecelakaan mobil mereka ini adalah kematian mereka. Lalu tiba-tiba sosok misterius itu datang menghampiri mereka. Michael tidak berencana untuk menyerah tanpa perlawanan. Dia mengambil sebuah kunci ban mobil dan berjalan ke arah sosok misterius tersebut. Tapi sosok tersebut menggunakan kukunya yang tajam untuk menyerang Michael. Sarah kemudian membawa Michael kabur dari sana, menuju ke mobil mereka yang mereka parkirkan di pinggir jalan. Setelah sampai di mobil, Sarah kemudian memutar balik dan terus melaju dengan cepat. Tapi mobil hitam itu selalu berhasil menyusul mereka. Saat mereka melihat rest area, mereka memutuskan untuk tidak berhenti dan terus melaju. Tapi mereka selalu kembali melihat rest area tersebut berulang kali. Sampai pada akhirnya Sarah menyerah dan memutuskan untuk berbelok ke rest area tersebut. Tapi di sana mereka tidak disambut oleh pelayan. Dan kemudian Sarah mengistirahatkan Michael di sana. Sarah kemudian berbicara kepada manajernya, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Manajer itu mengatakan kalau Sarah tidak akan pernah bisa lolos dari kejaran sosok tersebut. Semua yang dilakukan oleh Sarah hanya menunda suatu hal yang tidak terelakkan. Sarah dan Michael sebenarnya mengalami kecelakaan mobil. Dan saat ini mereka sedang terbaring berdarah di pinggir jalan. Sarah dan Michael cuma gak inget tentang kejadian itu. Jadi saat ini Michael dan Sarah itu sedang sekarat dan jiwanya saat ini sedang berada di sebuah tempat yang ada di antara hidup dan mati. Kalau Sarah dan Michael menerima nasib mereka, maka sosok misterius itu akan membawa mereka ke kehidupan selanjutnya. Dan rest area ini adalah sebuah tempat perlindungan atau tempat pemberhentian terakhir sebelum mereka lanjut ke kehidupan selanjutnya atau kehidupan setelah kematian. Rest area dan rumah makan ini adalah tempat untuk membantu mereka agar bisa menerima nasibnya dan pergi menyeberang ke alam berikutnya. Contohnya seperti makan malam terakhir, minum minuman favorit untuk terakhir kalinya, mendengar lagu kesukaan dan semacamnya. Barulah kalau mereka sudah puas dengan itu, mereka akan pergi ke alam berikutnya dengan damai. Namun ada kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Asalkan mereka mempunyai alasan yang benar-benar layak untuk mereka kembali. Dan ternyata Sarah sedang mengandung anak laki-laki. Dan itu adalah alasan yang layak bagi Sarah untuk dia bisa hidup kembali, agar bayi laki-lakinya yang tidak bersalah itu tidak ikutan meninggal. Dan sosok misterius itu adalah tukang perahunya. Kalau kalian tahu tentang mitologi Yunani, jiwa manusia yang telah mati akan diantarkan oleh tukang perahu menuju underworld atau alam kematian. Dan mereka menggunakan koin itu untuk membayar tukang perahu tersebut agar memastikan jiwa manusia yang telah mati itu diantarkan ke hadapan dewa Hades. Cuma di ceritanya itu kan mengantarkan pakai perahu dan melewati sungai.
Nah, di film ini nih agak beda penggambarannya. Nah, oleh karena itu sebelum mereka menuju ke alam kematian, Sarah dan Michael sebelumnya dikasih sebuah koin oleh pelayan. Itu adalah simbol sebelum mereka menuju ke alam kematian. Dan juga kenapa waktu di alam ini terasa tidak berjalan, tidak pernah ada malam contohnya, itu karena perbedaan waktu antara dunia nyata dan tempat ini. Di dunia nyata kita sebenarnya masih beberapa detik berlalu, tapi di tempat ini rasanya sudah seperti berjam-jam. Dan juga kita mengetahui kalau BBM mobil mereka itu kan sudah mau habis. Tapi entah kenapa mobil mereka tidak pernah mengalami kehabisan BBM. Seolah-olah BBM mereka itu terhenti di titik itu. Nah, setelah perbincangan itu, Seb mencoba mengulur waktu dengan mengalihkan perhatian dari sosok misterius itu. Karena sebentar lagi udah mau malam, dan kalau sudah malam sosok misterius itu akan bebas bergerak, bahkan dia bergerak di rest area ini dan bisa membawa semua orang yang ada di rest area ini ke alam berikutnya. Selagi Chef itu mengalihkan perhatian sosok misterius tersebut, manajer melalui teleponnya mencoba untuk negosiasi yang mungkin sepertinya dia sedang berbicara kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa pasangan ini benar-benar harus hidup karena ada sesuatu hal yang layak mereka perjuangkan. Dan saat detik-detik sebelum Chef akan menabrakkan mobilnya ke mobil hitam itu, kita mengetahui kalau Sarah masih hidup, sedangkan Michael sepertinya telah mati. Oke, itulah pembahasan kita tentang alur cerita film The Fairway. Kalau kalian suka dengan alur cerita film yang mengandung plot twist dan juga misteri, jangan lupa tonton video yang lain di channel ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.